Saudara Ketua MK Anwar Usman melantik 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang akan memeriksa terkait laporan dugaan pelanggaran etik atas putusan batas usia Capres dan Cawapres. Ketiga anggota MK yang dilantik yakni mantan Ketua MK Jimli Asyidik, akademisi Bintan Saragih, dan Hakim Konstitusi aktif Wahyudin Adams. Usai dilantik, Jimli Asyidik yang ditanya soal dukungannya pada bakal Capres Prabowo Subianto menyatakan MK akan berlaku independen. MK akan memeriksa para pelapor dan jika nanti terbukti ada pelanggaran etik, MK tak ragu menjatuhkan sanksi. Enggak, begini, independensi itu enggak usah diomongin, dikerjain aja. Nanti you nilai kalau sudah diputus, nanti tinggal dibuktiin. Dimungkinkan para pengadu, para pemohon, ya kan, para pelapor, suruh buktiin mana yang dianggap melanggar kode etik, ya kan, buktinya apa. Nah, kalau sudah terbukti melanggar, nah baru yang kedua, ini masuk kategori berat, apa ringan, apa sedang. Nah, kan sudah tersedia sanksinya. Yang paling berat diberhentikan. Menyusul adanya 7 laporan dugaan pelanggaran etik ke Mahkamah Konstitusi terkait dugaan konflik kepentingan Ketua MK Anwar Usman dalam memutuskan batas usia Capres dan Cawapres, MK memutuskan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan diisi 3 nama, yakni mantan Ketua MK Jimli Asyidik, akademisi Bintan Saragih, dan Hakim Konstitusi aktif Wahyudin Adams. Menurut pakar hukum tata negara dan pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, keterlibatan Ketua MK dalam memutuskan gugatan batas usia Capres dan Cawapres syarat pelbagai konflik kepentingan. Yang paling kelihatan adalah benturan kepentingan antara Ketua MK dengan nama yang disebut oleh pemohon di dalam permohonannya. Ini permohonan yang dikabulkan ya, jadi langsung terlihat jelas orang yang akan mengambil keuntungan walaupun dia bukan pemohon tapi disebut namanya, itu memang keponakan dari Ketua MK, itu yang paling jelas. Tapi hal lainnya juga banyak sih Mbak, misalnya bahwa legal standingnya pemohon, nah tapi kenapa misalnya dalam putusan yang nomor 90 itu Almas Saki Biru yang salah satu argumentasinya adalah karena dia adalah pengagum dari Gibran Rakabuming, itu bisa diterima sebagai legal standing. Dan kemudian banyak lagi yang kita juga bisa baca semua sebenarnya di pendapat berbeda dari 4 hakim konstitusi yang menjawab tuduhan konflik kepentingan dalam gugatan yang memberi jalan sang keponakan Gibran Rakabuming Raka berpeluang maju ke Pilpres, Anwar Usman berdalih yang diadili adalah norma hukum, bukan kasus. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU _1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait. Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang, bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU. Jika terbukti melanggar etik, Ketua MK Anwar Usman terancam sanksi, bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga pemecatan. Yang jelas, 7 laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak akan berpengaruh pada putusan MK. Tim Liputan Kompas TV.